Tuhan bersama-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, merayakan kesatuan Allah, Allah yang esa dalam tiga pribadi ilahi, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kalau kita melihat ke belakang ya, dalam perayaan-perayaan liturgi kita ya, dalam perayaan Ekaristi, dalam Natal, juga peristiwa sengsara, wafat, kebangkitan Tuhan serta kenaikannya, ya, kita merayakan misteri Tuhan kita Yesus Kristus, kehadirannya di dunia sampai puncak karyanya di dunia ini ya, dengan wafat disalib, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Kemudian kita merayakan Hari Pentakosta, ya, turunnya Roh Kudus kepada para murid, ya, kepada kita, kepada gereja, bagaimana dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum Ia kembali kepada Bapanya, bahwa akan diutus penolong yang lain. Dan semuanya ini para sekalian kasih ya, tentu bersumber
dari Bapa, ya, Allah Bapa kita, di mana Bapa mengutus putranya, ya, datang ke dunia ini. Bapa ini sebagai pengasal daya ilahi, pengasal dari putranya Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, ya, Allah yang besar, Allah yang jauh, ya, dan juga dekat, dihadirkan, ya, dan diwartakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Misterinya, ya, kebesarannya, ya, disingkapkan oleh putranya Yesus Kristus. Maka Bapa sebagai sumber rahmat, sedangkan Yesus sebagai pembawanya, ya, bahwa Bapa telah memberikan segalanya kepada putranya dan putra menyampaikannya, ya, kepada para murid. Yesus sebagai, ya, pembawa, dia diutus ke dunia ini, ya, sebagai utusan Bapa, ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Yesus sebagai penyelamat dunia. Dan sebelum Tuhan Yesus kembali, ya, kepada Bapanya yang mengutusnya, dan tentu karya Bapa harus tetap berlangsung di muka bumi ini, maka diutuslah, ya, Roh Kudus sebagai penolong, ya, sebagai penerus karya Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus mengambil peran yang selama ini dilaksanakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Dengan kembalinya kepada Bapa, maka peran Tuhan Yesus, ya, diambil alih oleh Roh Kudus di muka bumi ini. Maka Roh Kudus sebagai ikatan cinta yang muncul, ya, dari Bapa dan Putra. Saudara yang kasih, melalui bacaan Injil kita juga dibantu, ya, untuk melihat peranan penting Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus, untuk menyingkapkan, ya, misteri Allah Bapa, kedatangan Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus, ya, dalam rangka untuk, ya, menyingkapkan misteri Allah Bapa, ya, keagungan Allah Bapa, kebesarannya, ya, kasihnya dan sebagainya. Maka melalui putranya Yesus Kristus dan juga akhirnya melalui Roh Kudus, ya, kita bisa, ya, mengalami, ya, bahwa Allah Bapa senantiasa, ya, mencintai kita manusia, umatnya. Kasihnya begitu, ya, besar yang nampak dalam diri putranya, ya, sampai pengorbanan salib, Bapa disalib. Ini Bapa disalib, Tuhan kita Yesus, ya, menyatakan akan cinta Bapa. Maka Tuhan Yesus dalam pewartaannya, dalam karyanya, bahkan juga dalam sengsara, wafat
dan kebangkitannya menyatakan kemuliaan Allah Bapa. Ini yang kita alami dan kita rayakan dalam Paskah. Untuk itu padian kasih, melalui Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, tentu kita diajak untuk senantiasa berbakti kepada Allah kita, dengan senantiasa bersyukur kepadanya, memuji, memuliakan kepada Allah kita yang sungguh luar biasa dalam kasih-Nya menyelamatkan kita. Dan tentu juga kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksi putranya Yesus Kristus, mewartakan kabar keselamatan. Maka kita gereja ini, diri kita ini menjadi tanda kebesaran dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Diri kita, gereja ini menjadi tanda nyata di dunia ini akan keagungannya, kebesarannya, cintanya. Untuk itu di antara kita para murid Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang telah diikutsertakan dalam kesatuan Tritunggal Maha Kudus, dimasukkan dalam keluarga ilahi, maka kita pun juga harus senantiasa di antara kita para murid juga menjaga kesatuan di antara kita. Karena kesatuan di antara kita para murid Tuhan Yesus, kesatuan gereja mempunyai misi menghadirkan Tuhan sendiri, mewartakan Tuhan, kasih-Nya. Kesatuan di antara kita bersifat misioner, mempunyai peran yang penting bagi pewartaan akan Tritunggal Maha Kudus sendiri. Maka di antara kita juga harus berusaha, berjuang, mengusahakan kesatuan di antara kita. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Tritunggal Maha Kudus kita senantiasa mengalami penyelenggaraan ilahi-Nya yang sungguh luar biasa dalam hidup kita di dunia ini. Kita hendaknya menyadari betapa kita beruntung mendapat rahmat yang luar biasa, yang istimewa dari Bapa yang dibawa oleh putranya Yesus Kristus itu. Maka hendaknya dalam hidup kita senantiasa memuji, memuliakan, dan bersyukur kepada Tritunggal Maha Kudus.